selanjutnya. Finally, aku sudah sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali hari ini saya Felix Rimba kembali menemani teman-teman semua untuk memberikan informasi ya terkait dengan seleksi dari LPDP. Yang kedua ini ada tahap seleksi bakat skolastik, tapi kalau saat ini di-upgrade namanya menjadi tes bakat skolastik gitu. So dari substansi akademik menjadi bakat skolastik seperti itu. Nah, menyambung dari sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana dari mendownload aplikasi exam browser, kemudian bagaimana cara menjalankannya, gitu, apa saja menu-menu yang bisa digunain, gitu kan, apa saja fungsi keyboardnya yang bisa kita manfaatin untuk menjawab soal, gitu. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai petunjuk pengerjaan seleksi substansi akademik atau bakat skolastik. Sama saja sebenarnya, sama-sama menggunakan aplikasi exam browser. Nah, di sini setelah kita membuka aplikasinya, itu ada namanya halaman muka ya, teman-teman. Halaman muka atau halaman depan bisa dibilang seperti itu. Nah, ketika kita membuka aplikasi itu, dia bakal muncul seperti ini. Ada daring. Ya, daring itu ada operating system, CPU, RAM, sampai dengan webcam. Ketika semuanya sudah terchecklist, tombol atau menu run itu bakal aktif ya, warna biru. Tapi ketika ada salah satu yang tidak mendukung gitu ya, seperti ini, nah itu bakal APP tidak dapat berjalan, silakan sesuaikan spesifikasi. Jadi laptop kamu itu bermasalah. Kamu sesuaikan dengan apa yang diminta oleh aplikasi exam browser ini. Maka dari itu, jauh-jauh hari kalian sudah mencoba untuk men-setting ya exam browser ini. Dan apabila terjadi kemungkinan yang tidak baik, laptop kalian tidak mendukung, kalian bisa menggunakan laptop teman atau laptop siapapun itu yang bisa menunjang dari ujian kalian nantinya sehingga tidak ada halangan. Jadi tidak kalah sebelum berperang. Sayang banget ya kalau sudah kalah sebelum berperang. Seperti itu. Nah, itu yang pertama gitu ya. Itu ada daring, kemudian di sini ada halaman login namanya. Nah, pada halaman login ini teman-teman, halaman login ini setelah kalian masuk ke run tadi ya, daring run, kemudian ini bakal masuk ke halaman login di mana nanti akan ada username dan juga passwordnya. Nah, untuk username dan juga password itu kita bisa dapatkan dari email LPDP kemarin ya. Itu sudah tercantum bagaimana antara username dan juga email kita ada di website LPDP, bukan website LPDP, tapi di email LPDP gitu. Nanti kita bakal dapet kawan-kawan. Nah, selanjutnya itu ada halaman konfirmasi data peserta. Nah, untuk halaman konfirmasi data peserta ini di mana kalian hanya boleh kalau coba-coba saja ya, kalau hanya mencoba-coba 1 hari sebelum ujian atau beberapa hari, kalian hanya bisa sampai ke tahap ini ya, halaman login saja gitu. Tapi karena apa? Karena untuk halaman konfirmasi data peserta ini, kode token yang ada di sini, tuh lihat. Di sini hanya dapat diakses pada saat hari H ujian gitu, dimulai pukul 8 hingga pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Seperti itu. Nah, di sini kalian bisa klik refresh untuk mendapatkan kode token. Masukkan kode token yang ada di atas sebelah kiri atas. Masukkan di pojok sebelah kanan bawah ya, di sebelah sini. Nah, setelah itu kalian bakal masuk ke halaman konfirmasi tes. Nah, jadi sebelum mulai tesnya, kalian tuh bakal masuk lagi ke menu konfirmasi tes. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti tes atau belum? Karena di sini untuk mengantisipasi kalian untuk hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Misalnya kalian belum siap tapi sudah terklik. Nah, di sini mereka bakal konfirmasi lagi. Ini sih kelebihan dari exam browser ini, kalian itu dikasih verifikasi ya atau seperti pengamanan 2 kali gitu kan. Jadi kalian tuh kalaupun di awal hilaf, nah di sini kalian bisa terklik misalkan di sini kalian bisa dikonfirmasi lagi apakah bakal memulai tes atau tidak seperti itu. Nah, kemudian setelah kalian klik mulai, nah disitulah awal dari pertempuran kalian, kawan-kawan. Nah, di mana halaman soalnya itu di sini ya, itu ada daftar soal, kemudian nanti di pojok kanan atas itu ada waktu ya, itu waktunya itu menunjukkan siksa waktu, ada menit dan juga detik gitu.
Nah, kemudian pada bagian kanan atas itu terdapat menu daftar soal yang bisa kalian lihat apakah kalian sudah menjawab semua atau masih ada yang kosong. Itu bisa menjadi bahan rujukan kalian untuk melihat ya apakah masih ada yang kosong atau sudah terisi semua. Nah, kemudian kalau kalian lihat di sini ada yang warna kuning, biru, dan juga merah. Di sini ada pengertiannya. Nah, kalau nanti kalian lihat daftar soalnya sudah berwarna hitam, itu mengindikasikan soalnya sudah kalian jawab. Ya, kemudian kalau soalnya masih daftar soal masih berwarna putih, itu artinya kalian belum menjawab soalnya. Kalau berwarna biru, itu artinya kalian akan menjawab soal itu gitu kan, sedang berada di posisi soal itu. Kalau dianya berwarna kuning, itu artinya kalian masih menjawabnya ragu-ragu. Dan ketika ada waktu luang atau waktu berlebih, kalian bisa kembali ke nomor kuning itu untuk menjawab secara pasti ya ketika kalian mengisinya gitu. Jadi kalian di sini bisa menjawabnya kuning ya atau ragu-ragu gitu. Jadi bisa nanti ada waktu kosong langsung tuh dijawab lagi. Tapi berdasarkan pengalaman itu jarang sih ada yang sampai bisa kembali lagi. Yang penting udah cukup kejawab semua sampai akhir. Tar diinget-inget aja deh mana yang kira-kira belum masih ragu-ragu, model-model ingatan aja gitu, atau saya catat kemarin. Karena bukan apa-apa teman-teman, kalau kalian itu ya biasa mengerjakan soal-soal atau sudah mahir gitu ya silahkan. Tapi kalau masih ada yang kewalahan gitu dalam mengerjakan soal-soal, boleh langsung aja dijawab, atau kalau misalnya mau ragu-ragu silahkan tulis dulu gitu. Ya itu sih pengalaman saya, mungkin teman-teman sepemikiran juga dengan saya, kalau tidak ya itu kembali ke teman-teman semua. Nah, after that, di sini ada kalau kalian siap nggak siap, ya, itu ketika waktu sudah habis, time is up, itu artinya kalian sudah harus menyelesaikan pengerjaan soal. Dan itu bakal otomatis terselesaikan. Tetapi kalau kalian menyelesaikannya sebelum waktunya, itu bakal muncul seperti ini, konfirmasi tes, selesai atau tidak. Kalian klik selesai, gitu ya. Nah, nanti bakal muncul halaman konfirmasi selesai tes di sini. Nah, konfirmasi selesai. Nah, artinya kalian sudah menyelesaikan ujiannya. Nanti bakal di sini ada kembali ke halaman login. Nah, setelah kalian klik ke halaman login itu, selesailah semuanya. Gitu. Tapi nanti di sini bakal muncul ya nilainya teman-teman. Nah, kalau kalian ingin tahu nilainya, jangan difoto. Ya, cukup ingat gitu kan. Oh, tadi untuk ini berapa, untuk ini berapa, untuk ini berapa. Jangan pernah menggunakan handphone atau apapun yang berbau dengan foto atau apapun itu. Kalian hanya boleh menggunakan laptop, pulpen, dan juga kertas gitu. Jangan menggunakan alat bantuan apapun karena hal itu bisa membuat kalian apa ya menjadi penilaian buruk ya bagi si pengawas ujian. Karena di sini kalian bisa lihat kawan-kawan ada kita bisa dilihat mereka tapi mereka tidak bisa melihat mereka bisa melihat kita tapi kita tidak bisa melihat mereka siapa yang mengawasi kita seperti itu. Jadi kita di sini harus berhati-hati dan juga waspada gitu. Jangan melakukan hal-hal yang ceroboh, hal-hal kecil, pengen tahu nilainya gitu kan, kalian foto, no gitu. Karena juga bisa kalian kirim dekat bantuan gitu. Gitu kawan-kawan, jangan gegabah. Oke, ya saya rasa cukup sekian untuk informasi dari ujian ya, ujian substansi akademik atau tes bakat skolastik. Nanti saya bakal jelasin mengenai teknis-teknis kendala ya yang sering dihadapi pada saat ujian tes bakat skolastik ini. Demikian dari saya. Bagi teman-teman jangan lupa dong di-share, subscribe, like and comment di postingan di YouTube saya gitu biar saya semakin semangat untuk share informasi mengenai beasiswa LPDP ke kalian semua. Thank you very much. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.